untuk dia bisa menjawab seperti itu, kita telah menggunakan konsep pengurangan melalui cerita. Saya punya drominya, terus punya takaran liter yang 3 liter dan yang 2 liter. Kalau orang beli 3 liter nggak usah, saya tinggal buang 3 liter ngasih. Kalau beli 1 liter, di situ terjadi pengurangan. Oh bu, ngambil dulu minyaknya taruh yang 3 liter. Udah 3 liter buang yang 2 liter, yang 3 liternya nanti tinggal 1 liter itu yang dikasih. Dengan sendirinya kita telah mengajarkan sebuah kerangka berpikir yang lebih sistematis sehingga membuka wawasan kepalanya dia. Atau kita bisa memberikan contoh-contoh yang lain dengan batang korek api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan, dari hasil observasi saya di lapangan pada saat ibu melaksanakan pembelajaran bersama kurikulum kita, maka saya melihat secara komprehensif mulai dari kegiatan awal dan sampai kegiatan penutup pada prinsipnya sudah baik. Namun demikian, saya akan memberikan beberapa komentar. Saya mulai dari bahasa yang Bapak Ibu gunakan di dalam RPP. Berkaitan dengan ini akan memberikan satu identitas kita sebagai orang akademik. Karena kata Pak Hadi tadi, jika perencanaannya sudah benar, maka insya Allah hasil yang kita peroleh akan maksimal. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai sumbang saran pertama adalah berkenaan dengan penggunaan bahasa rakam tulis. Bila perlu barangkali dicatat supaya bisa kita ingat, kita simpan dan kita gunakan di dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, ada kata depan ke, ada kata depan daripada, ada kata depan dari, dan seterusnya. Kita ulang. Preposition atau preposisi yang disebut dengan kata depan. Jadi kata depan dalam bahasa Indonesia itu ada kata depan ke, kata depan di, kata depan daripada, kata depan dari. Semuanya itu ditulis terpisah. Semuanya itu ditulis terpisah. Jadi kata depan ke misalnya, kata depan di, ya, kata depan daripada, semuanya ditulis terpisah. Saya melihat di dalam tulisan itu kondisi secara normatif penggunaan bahasa, penggunaan kata depan belum memenuhi prasyarat disebut bahasa yang baik. Sudah jelas? Misalnya, contohnya di sawah misalnya, di atas, di depan, di belakang, di yang semacam itu disebut dengan preposition karena diikuti keterangan tempat. Karena diikuti keterangan tempat. Kalau ini sebagai guru bahasa sangat naif pada saat mengajar bahasa, ternyata bahasanya sama dan akan berimplikasi negatif jika guru non bahasa tidak mengerti bahasa juga. Ini menjadi contoh yang tidak baik juga pada anak-anak kita, sehingga harapan bahasa Indonesia yang baik dan benar hanya tinggal pada landasan teori. Jadi di semacam itu ditulis terpisah. Jelas? Baik. Yang kedua, yang kita sebut dengan alur. Bahasa lain itu ada awalan, akhiran, sisipan, dan seterusnya. Ini saya ambil contoh saja. Bu Rukaya, beliau menyebutkan dan menyebutkan kannya dipisah, padahal kannya harus serangkai. Ya, kannya harus serangkai, jadi tidak ditulis terpisah. Jelas? Jadi menyebutkan, hampir rata-rata kalau ada menyebutkan itu juga dipisah. Ini ibu juga menarik, saya lihat Umi Salamah
itu menyebut kan. Dia harus terikat secara fonologis unsur sistematisnya. Kalau ibu tulis seperti itu tidak ada makna apa-apa. Jelas? Sederhana memang, tetapi ini kasus yang sering kita nemukan. Kemudian belum mampu juga dibedakan mana di yang disebut sebagai awalan, mana di yang disebut sebagai kata depan. Kalau di sebagai awalan, dia terikat secara kronologis, artinya harus ditulis rangkai, dilaksanakan, iya kan? Dapat dilaksanakan, dapat dibacakan. Ini hampir rata-rata kalau ada tulisan di, lalu pisah laksana. Iya Bu? Kalau dibaca, kata Pak Hadi tadi oleh orang akademik, bahasa raka tulis itu bisa menggambarkan pribadi penulisnya. Jelas? Oke, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak mengurai bahagia, saya melihat dari penggunaan alat peraga yang Bapak Ibu tampilkan, ada yang barangkali belum mampu menghidupkan suasana pembelajaran secara cooperative learning, belum mampu belajar melalui pendekatan kontekstual teaching and learning. Saya melihat ada pokok bahasa, kalau saya tidak salah, yang disampaikan tentang gempa bumi. Ini ditampilkan oleh Ibu Nursimah AMA. Mana Bu Nursimah? Setelah saya amati, bagus materi ini dan sangat sangat konteks dengan kondisi Aceh yang memang kondisi sangat rawan dengan gempa. Tetapi yang menjadi sedikit barangkali sebagai bahan masukan, sebenarnya alat peraga atau media pembelajaran itu harus lebih kreatif. Boleh kan ada gambar-gambar tsunami yang terjadi di Aceh, baik melalui media cetak yang bisa Ibu dapati, lalu Ibu tempel di depan minta kepada si anak salah satu keterampilan berbicara. Kita suruh ceritakan kepada yang bersangkutan apa yang ada di gambar ini. Barangkali akan sedikit merangsang yang bersangkutan untuk terpancing bercerita tentang kondisi gempa dan tsunami yang dia amati melalui gambar itu tadi. Bisa dipahami maksud saya Bu? Dan kebetulan itu tidak ada medianya. Kira-kira begitu Bu tadi? Tidak ada. Pada prinsipnya sudah baik maksud saya. Tapi alangkah lebih bijak kalau ada gambar-gambar yang mendukung pembelajaran itu kita gunakan. Sehingga 7 langkah pembelajaran itu akan kita penuhi. Pertama adalah konstruktivis. Jadi anaklah sendiri yang merekam peristiwa-peristiwa itu berdasarkan pengalaman belajar mereka, berdasarkan alat-alat bantu yang disuguhkan oleh guru yang disebut dengan alat peraga tadi. Yang kedua, melalui questioning, dia mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alat peraga yang kita tampilkan. Anak bisa memproduksikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan skemata si anak. Yang ketiga, kata Pak Hadi tadi, salah satu inquiry sampai dia menemukan. Nah, kemudian berikutnya juga melalui masyarakat belajar. Kalau memang keterbatasan si anak tadi, kita tidak paksakan langsung, tapi anak diberikan tugas mandiri, boleh mewawancarai orang yang mempunyai otoritas, mempunyai kapasitas keilmuan tentang topik itu tadi, diperkaya khasanahnya di rumahnya masing-masing atau di lingkungannya masing-masing atau dengan orang yang memiliki kapasitas dalam bidang itu, sehingga akan membantu guru untuk menjelaskan dari hal yang konkret tadi bisa mengarah kepada abstrak. Ya, disebut dengan masyarakat belajar. Jadi tidak ada alasan, tidak tuntas, tidak material learning, begitu. Berikutnya adalah yang kita sebut dengan modeling. Jadi si guru juga bisa jadi alternatif model. Kan itu ya. Baik. Sampai dengan berikutnya adalah authentic assessment yang kita sebut dengan penilaian proses. Setiap saat anak-anak itu dinilai pada saat ibu menyampaikan materi. Hal yang perlu kita garis bawahi menurut saya adalah cenderung guru-guru di sekolah dasar semuanya saya lihat
itu menggunakan metode SAS. Metode ini di satu sisi juga bisa digunakan, tetapi jangan terlalu dominan. Misalnya menyebutkan dengan buah T. Ini kesempatan merangkai skemata secara kognitif itu kurang cerdas, tuh. Misalnya buah P, si anak kepingin pinang, padahal si ibu kepingin pisang. Ya, ada yang disebut dengan kita belajar hari ini tentang boleli ibu, padahal bola gitu. Jadi akhirnya si anak ada kasus boleli. Jadi guyon, dan ini kesempatan menjadi guyon bagi si anak. Konsentrasi untuk belajar sudah berpindah, ya bu. Nah, buah pinang. Kemudian karena ini loh pembelajaran tadi tidak dirancang secara khusus, sehingga bapak ibu senang bersama. Saya mohon maaf tadi melihat ibu Umi tadi ya. Ibu ini agak sedikit aktif di depan. Beliau berceramah di satu sisi baik, tapi pada sisi lain agak kurang produktif menurut saya, sehingga inquiry-nya menemukan itu ditemukan oleh si guru, bukan oleh siswa. Jelas? Nah, kemudian ada kasus sebenarnya belajar lebih ideal adalah cooperative learning dalam bentuk belajar kelompok. Tapi ada katakan tidak mungkin kita bagi kelompok karena jumlahnya yang sangat luar biasa besar, hampir mencapai angka 50 orang. Itulah kasus pendidikan kita. Pada belajar yang minimal maksimal adalah sekitar 25 sampai dengan 30 orang kalau kita belajar merujuk pada teori pembelajaran kognitif. Tapi kita yang penting kuantitasnya banyak karena di sana ada rupiahnya juga bisa bertambah. Dan gitu ya. Waktu bolehlah kalau barangkali dituliskan tanda waktu yang menunjukkan pukul 1 kurang 15 menit misalnya, berdasarkan angka jam yang kamu lihat, kan begitu ya. Atau lebih 15 menit, seperti itu kurang lebih. Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini adalah konsep ilmiah, saya baca dulu, diberikan kesempatan kepada saya dulu, saya lihat di rumah dulu, karena saya tidak berani coret-coret. Lalu saya merasa sok pintar, saya harus kuat menguasai teori. Ya, jadi saya baca pelan-pelan. Mungkin hari Rabu bisa diambil di SMA Muhammadiyah. Saya berikan komentar yang bisa merangsang skemata ini. Saya tidak mau cilet-cilet, karena saya bukan pakar ahli. Ya, jadi saya baca pelan-pelan di sini bahasa yang digunakan, sistematikanya. Karena waktu yang sangat terbatas, saya tidak mampu merekam secara proporsional kondisi secara objektif apa yang ibu lakukan. Paling tidak tadi pertama ada metode SAS dikurangi. Ya, kalau barangkali sedikit di kelas 1 boleh, tetapi tidak boleh dominan ya, tidak boleh dominan. Tetapi ada kekaguman, andaikan saya seperti kata Pak Hadi tadi disuruh praktikum, disuruh mengajar kepada anak-anak kelas 1, mungkin sayalah orang yang gagal pertama. Karena luar biasa itu. Saya salut sekali dengan ibu kita tadi, mampu beliau menenangkan suasana. Dan saya kagum, seperti itu sudah berhasil. Bagus sekali. Ada yang sedikit ada agak super actingnya. Yang ini kan masalah takut bahkan jadi kan ingin coba. Bagaimana selayaknya takut itu kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Oh iya, bagus. Yang lain bu? Ada yang lain?